Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari, NIM 2010105015969, kelas 04 SMJP 011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang 4 pertemuan manajemen keuangan sebagai salah satu tugas ujian akhir semester manajemen keuangan. Risiko adalah penyimpangan hasil yang diperoleh dari rencana hasil yang diharapkan, kemungkinan tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Risiko dalam perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu risiko individual, risiko perusahaan, risiko pasar atau beta. Risiko individual. Risiko individual itu adalah risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi proyek yang lain. Kemudian ada risiko perusahaan. Risiko ini diukur dengan melihat dari naik turunnya hasil yang diperoleh dari investasi tertentu yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang terakhir ada risiko pasar atau beta. Risiko investasi ini ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Kemudian bagaimana sih cara untuk melakukan perhitungan risiko? Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memasukkan unsur risiko dalam pengambilan keputusan investasi, yaitu 1. Menggunakan perhitungan risiko aliran kas, yang kedua menghitung penyimpangan atau deviasi standar aliran kas, yang terakhir yaitu leverage total. Yang pertama yaitu leverage operasi. Leverage operasi ini timbul pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya-biaya operasi tetap penyusunan aktiva tetap. Pengaruh yang timbul dengan adanya biaya operasi tetap yaitu adanya perubahan dan volume penjualan yang menghasilkan perubahan keuntungan dan kerugian operasi yang lebih besar daripada proporsi yang telah ditentukan. Yang kedua ada leverage keuangan atau financial leverage. Leverage keuangan sendiri merupakan penggunaan data dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham. Leverage ini sendiri akan timbul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban yang tetap. Yang ketiga ada leverage total atau total leverage. Leverage total yaitu kombinasi antara leverage operasi dengan leverage keuangan. Dua langkah yang mempengaruhi perubahan penjualan terhadap EPS yaitu pengaruh penjualan terhadap EBIT dengan analisis DOL, pengaruh EBIT terhadap EPS dengan analisis DVL. Kemudian di sini ya kita lihat ada contoh soal proyek investasi R dan T. Masing-masing proyek memiliki umur ekonomis 2 tahun. Dana yang dibutuhkan untuk proyek investasi tersebut sama besarnya yaitu masing-masing Rp20.000. Kemudian return yang diharapkan dari masing-masing proyek tersebut yaitu sebesar 25%. Distribusi probabilitas dan aliran kas kedua proyek investasi selama umur ekonomisnya sebagai berikut. Di sini kita lihat ada tabel proyek R dan proyek T. Untuk proyek R sendiri pada tahun pertama usulan investasi aliran kas sebesar 14.000 dengan probabilitas 0,20. Kemudian ada aliran kas 14.500 dengan probabilitas 0,30. Selanjutnya 16.000 dengan probabilitas 0,40. Yang terakhir 17.000 dengan probabilitas 0,10. Kemudian kita lihat pada tahun kedua proyek R. Aliran kas 14.500 dengan probabilitas 0,15, kemudian 15.000 dengan probabilitas 0,25, kemudian 17.000 probabilitasnya 0,30, 18.000 0,30. Kemudian kita pindah dengan melihat tabel proyek T.
Tahun pertama pada aliran kas proyek T sebesar 11.000 dengan probabilitas 0,10. Yang kedua 12.000 dengan probabilitas 0,30. Aliran kas 12.500 probabilitasnya 0,20. Kemudian yang terakhir 13.500 probabilitasnya 0,40. Pada tahun kedua proyek R 16.500 probabilitasnya 0,25. 17.000 probabilitasnya 0,25. Aliran kas 18.500 probabilitasnya 0,40. Ini yaitu terakhir 20.000 dengan probabilitas 0,10. Dari informasi di atas, hitunglah aliran kas proyek investasi R dan T selama umur ekonomisnya dan hitung pula risiko proyek tersebut. Kemudian di sini kita akan melakukan penyelesaian terhadap contoh soal yang tadi dengan cara yang pertama, tahun pertama, menghitung resiko penyimpanan deviasi sebagai berikut. Untuk proyek R, 14.000 dikali dengan probabilitas 0,20 yaitu sebesar 2.800. Kemudian dengan aliran kas 14.000 dikali dengan probabilitas 0,30 sebesar 4.350. Aliran kas 16.000 dikali dengan probabilitas 0,40 sebesar 6.400. Kemudian 17.000 dikali 0,10 yaitu sebesar 1.700. Kemudian kita jumlahkan nilai yang diharapkan yaitu sebesar 15.250. Kemudian kita akan menghitung proyek T. Proyek T aliran kas 11.000 dengan dikalikan dengan probabilitas 0,10 sebesar 1.100. Kemudian 12.000 dikali 0,30 sama dengan 3.600. Kemudian 12.500 dikalikan dengan 0,20 hasilnya 2.500. 13.500 dikali 0,40 hasilnya 5.400. Kemudian kita jumlahkan 1.100 ditambahkan dengan 3.600 ditambah dengan 2.500 ditambah dengan 5.400. Jadi total nilai yang diharapkan atau EFB yaitu sebesar 12.600. Kemudian selanjutnya menghitung deviasi standar aliran kas investasi proyek R. Deviasi standar yaitu menghitung dengan cara akar 14.000 dikurangi 15.250 pangkat 2 dikalikan dengan 0,2 ditambah lagi dengan 14.500 dikurangi 15.250 pangkat 2 dikali dengan 0,3. Kemudian ditambahkan lagi dengan 16.000 dikurangi 15.250 pangkat 2 dikalikan dengan 0,4 ditambah lagi dengan 17.000 dikurangi 15.250 di pangkat 2 dikali dengan 0,1. Hasilnya yaitu akar Rp312.500 ditambah dengan 168.750 ditambah dengan 225.000 ditambahkan dengan 306.200. Hasilnya akar 101.500. Akar dari 1.012.500 yaitu 1.006,2305. Kita bulatkan menjadi 1.006. Kemudian menghitung deviasi standar aliran kas investasi untuk proyek T. Di sini ada deviasi standar akar 11.000 dikurangi 12.600 pangkat 2 dikalikan dengan 0,1 ditambah dengan 12.000 dikurangi 12.600 pangkat 2 dikali 0,3 ditambah lagi dengan 12.500 dikurangi 12.600 pangkat 2 dikali dengan 0,2 ditambahkan lagi dengan 13.500 dikurangi 12.600 pangkat 2 dikali 0,4.
Hasilnya sebesar akar 256.000 ditambah dengan 108.000 ditambah dengan 2.000 ditambah dengan 324.000. Hasilnya akar 690.000. Akar dari 690.000 yaitu 830,6623. Kita bulatkan menjadi 831. Kesimpulannya, setelah melakukan perhitungan, maka diketahui standar penyimpangan proyek R sebesar 1006 dan penyimpangan proyek T sebesar 831. Maka dari penyimpangan proyek R dan T, proyek R lebih besar daripada proyek T. Untuk tahun yang kedua, caranya sama kayak tahun yang pertama. Yang pertama, menghitung resiko penyimpangan deviasi sebagai berikut. Untuk proyek R, jumlah aliran kasnya 14.500 dikalikan dengan probabilitasnya 0,15. Kemudian hasilnya itu 2.175. Untuk aliran kas 15.000 dikali dengan probabilitas 0,25 sama dengan 3.750. Kemudian 17.000 dikali dengan 0,30 hasilnya 5.100. Selanjutnya 18.000 dikali dengan probabilitas 0,30 hasilnya 5.400. Jadi total nilai yang diharapkan atau EFA yaitu 16.425. Untuk proyek T yaitu 16.500 dikali dengan 0,25 hasilnya 4.125. Kemudian 17.000 dikalikan dengan 0,25 hasilnya 4.250. 18.500 dikali dengan 0,40 hasilnya 7.400. Yang terakhir yaitu 20.000 dikali dengan 0,10 hasilnya 2.000. Jadi total nilai yang diharapkan sebesar 17.775. Cara yang kedua, kita menghitung deviasi standar aliran kas investasi untuk proyek R. Deviasi standarnya itu akar, kita masukin yang 14.500 dikurangi dengan hasil nilai yang diharapkan proyek R yaitu 16.425. Dipangkatkan 2 dikali dengan jumlah probabilitasnya yaitu 0,15. Ditambah lagi dengan 15.000 dikurangi 16.425 pangkat 2 dikali dengan 0,25 ditambah dengan 17.000 dikurangi 16.425 pangkat 2 dikali dengan 0,30. Ditambahkan lagi dengan 18.000 dikurangi 16.425 dikali dengan 0,30. Deviasi standarnya itu hasilnya yang tadi kita masukkan itu kita jumlahkan, hasilnya akar 555.844 ditambah dengan 507.656 ditambah dengan 99.187 ditambah lagi dengan 744.187. Jadi hasil deviasi standarnya itu akar 1.906.874. Akar dari 1.906.874 itu yaitu 1.380,89. Kita bulatkan saja menjadi 1.381. Kemudian untuk proyek T juga sama, kita menghitung deviasi standarnya aliran kas. Yang pertama kita masukkan dulu untuk proyek T, aliran kasnya itu 16.500 dikurangi dengan total nilai yang diharapkan untuk proyek T yaitu 17.775. Dipangkatkan 2 dikalikan dengan probabilitasnya yaitu 0,25 ditambah lagi 17.000 dikurangi 17.775 pangkat 2 dikalikan dengan probabilitas 0,25. Kemudian ditambahkan lagi dengan 18.500 dikurangi 17.775 pangkat 2 dikali 0,40.
ditambahkan lagi 20.000 dikurangi 17.775 pangkat 2 dikali dengan 0,10. Jadi hasilnya yaitu akar 406.406 ditambah lagi 156 ditambah 250 ditambah dengan 495.062. Jadi hasilnya yaitu akar 1.261.876. Kita cari akar dari 1.261.874 itu yaitu 1.123. Jadi kesimpulannya, setelah dihitung deviasi standar aliran kasnya itu antara proyek R dengan T, proyek T itu lebih kecil daripada proyek R. Apa sih yang dimaksud dengan analisis sensitivitas itu? Analisis sensitivitas merupakan teknik penilaian akibat adanya perubahan-perubahan dalam aliran kas pada suatu kegiatan atau proyek. Contoh soal. Di sini ada contoh soal. PT Maju Gemilang menerima penawaran proyek pengadaan peralatan sekolah yang diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar 500 juta rupiah. Keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 17%, sedangkan perkiraan kas masuk dan biaya yang terjadi yaitu sebagai berikut. Penjualan sebanyak 50.000 unit dengan harga per unit sebesar Rp10.000. Biaya variabel per unit sebesar 3.500. Biaya tetap selain penyusutan 125 juta. Penyusutan metode garis halurus tanpa nilai residu umur proyek 5 tahun. Pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, hitunglah analisis sensitivitas dengan catatan 1. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10%. Penyelesaian contoh soal. Diketahui PT Maju Gemilang mengadakan proyek pengadaan peralatan sekolah dengan dana sebesar 500 juta, keuntungan yang dipersyaratkan 17%. Perkiraan kas masuk dan biaya yang terjadi sebagai berikut. Dari data yang tadi di soal, kita masukkan ke dalam tabel. Sini ada tabel keterangan investasi awal sebesar 500 juta. Kemudian ada proyeksi penjualan 50.000 unit dikali dengan 10.000, yaitu hasilnya 500 juta. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel itu didapat dari 3.500 dikali 50.000. Hasilnya 175 juta. Biaya tetap sebelum penyusutan 125 juta. Depresiasi 50 juta. Laba operasi 150 juta. Bunga hutang tidak diketahui. Kemudian laba sebelum pajak 150 juta. Pajak 40% 60 juta. Kemudian laba setelah pajak 90 juta. Aliran kas masuk dihitung dengan IAT ditambah dengan penyusutan 140 juta. Dari aliran kas masuk yang diharapkan dapat dihitung besarnya NPV yang diharapkan dari proyek dengan menggunakan diskonto 17.000. Caranya yaitu NPV minus 500 juta ditambah dengan 140 juta dibagi dengan 1 dikurangi 1 per 1 ditambah N pangkat N per 1. NPV minus 500 juta ditambah 140 juta dikalikan dengan 3.200. NPV minus 500 juta ditambah 448 juta. Hasilnya yaitu minus 52 juta 140.000. Berdasarkan hasil perhitungan NPV diperoleh negatif, sehingga proyek yang diperoleh PT Maju Gemilang tersebut tidak layak untuk dilaksanakan.
Yang kedua, PT Maju Gemilang, NVV dan penambahan beberapa variabel. Di sini ada tabel keterangan investasi awal, keadaan awalnya itu 500 juta. Penjualan naik 10%, biaya variabel naik 20%. Jadi hasilnya 500 juta. Penjualan naik 10%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10%. Untuk penjualan 5.000 unit dikali dengan Rp10.000. Keadaan awalnya 500 juta. Penjualan naik 10%, biaya variabel naik 20% menjadi 550 juta. Penjualan naik 10%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10%. Maka totalnya jadi 600 juta. Di sini ada biaya variabel. Biaya variabel 175 juta. Penjualan naik 10%, biaya variabel naik 20%, totalnya 210 juta. Kemudian jika penjualan naik 10%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10%, totalnya 192.500.000. Biaya tetap selain penyusunan keadaan awalnya itu 125 juta. Penjualan naik 10%, biaya variabel naik 20% menjadi 125 juta. Penjualan naik 10%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10%, penjualan 143.750.000. Kemudian ada depresiasi. Keadaan awal 50 juta. Penjualan naik 10%, biaya variabel naik 20%, 50 juta. Penjualan naik 10%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10%, 50 juta. Kemudian ada laba sebelum pajak. Keadaan awalnya itu 150 juta. Jika penjualan naik 10%, biaya variabel naik 20%, totalnya menjadi 165 juta. Kemudian jika penjualan naik 10%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10%, totalnya 213.750.000. Pajak 40% menjadi 60 juta. Penjualan naik 10%, biaya variabel naik 20%, pajak 40%, 66 juta. Kemudian penjualan naik 10%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10%, 85.500.000 rupiah. Laba setelah pajak 90 juta. Penjualan naik 10%, biaya variabel naik 20%, jadi 99 juta. Penjualan naik 10%, biaya tetap naik 10%, biaya variabel naik 10%, jadi 128.250.000. Kemudian kas masuk 140 juta. Penjualan naik 10%, biaya variabel naik 20% menjadi 149 juta. Penjualan naik 10%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10%, 178.250.000. Kemudian ada VIV masuk 448 juta, 476 juta 800, 570 juta 400.000. NVV satu sama dengan 17%. Jadi keadaan awalnya minus 52.140.000. Penjualan naik 10%, biaya variabel naik 20%, minus 23.200.000. Penjualan naik 10%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10%. NPV-nya itu dengan 17% yaitu 70.400.000. Dari analisa tersebut, dengan adanya pindahan beberapa variabel mengakibatkan perubahan antara kas sehingga NPV-nya mengalami perubahan yang menyebabkan naik aliran kas yaitu adanya kenaikan penjualan, sedangkan yang menyebabkan menurunnya aliran kas yaitu adanya penurunan pindahan kasnya.
Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai operasi perusahaan tersebut. Tujuan dari biaya modal sendiri adalah untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang dibutuhkan. Bagaimana cara menghitung biaya modal? Biaya modal sendiri dapat dihitung dengan menggunakan cara individual dan dapat juga dihitung dengan rata-rata tertimbang. 1. Biaya modal individual. Biaya modal individual yaitu biaya modal yang dihitung untuk masing-masing sumber dana. Biaya modal individual juga dibedakan menjadi 4, yaitu biaya hutang jangka pendek, biaya hutang jangka panjang, biaya modal saham preferen, biaya modal saham biasa, dan laba ditahan. Kedua, biaya modal keseluruhan. Biaya keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan perusahaan. Untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan, perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbang. Contoh soal. Di sini ada contoh soal PT Sanjaya dalam memenuhi sumber dana investasinya yang menghabiskan dana 800 juta rupiah dari beberapa sumber. Jumlah masing-masing sumber pendanaan dan karakteristiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada obligasi sebesar 200 juta. Obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 200.000 per lembar. Dengan bunga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun, obligasi dijual dengan harga 185.000 per lembar. Pajaknya 30%. Kemudian ada poin B. Saham preferen 160 juta. Saham preferen dijual dengan harga 12.500 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap sebesar 1.800 per lembar. Biaya emisinya Rp250 per lembar. Ada poin C. Saham biasa 440 juta. Saham ini laku dijual dengan harga pasar 9.000 per lembarnya dan dividennya akan dibayarkan sebesar 1.250 per lembar dengan pertumbuhan 4%. Di sini diminta untuk A. menghitung biaya modal individual, yang B. menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Cara penyelesaian. 1. Biaya modal secara individual. Di sini kan ditanyakan untuk poin A, biaya modal hutang obligasi. Jadi sebelumnya kita cari dulu I-nya. Dengan rumus 200.000 dikali 20% hasilnya 40.000. Maka KD sama dengan I ditambah N dikurangi NB per N dibagi dengan NB ditambah N per 2. Kita masukkan angka-angka yang tadi diketahui di soal. 40.000 ditambah dengan N. N-nya 200.000 dikurangi NB. NB-nya 185.000 per N. N-nya 5 tahun. Dibagi dengan NB 185.000 ditambah dengan N 200.000 dibagi dengan 2. 43.000 dibagi dengan 192.000 hasilnya 0,22337. Kita bulatkan menjadi 22,34%. Setelah mengetahui besarnya KD, kemudian sesuaikan dengan tingkat pajak. Menggunakan rumus KI sama dengan KD dikali dengan 1 dikurangi T. KD-nya 22,34% dikali 1 dikurangi 30%. 22,34% dikali 1 dikurangi 0,30. 22,30%. 34% dikali 0,70 hasilnya 15,64%. Poin B, biaya modal saham preferen. Menggunakan rumus KP sama dengan DP per PO. DP-nya 1.800 dibagi dengan PO-nya 12.500. Hasilnya 0,144. Kita bulatkan menjadi persentase 14,40%.
Kemudian poin C, biaya modal saham. Menggunakan rumus QE sama dengan D1 per PO ditambah dengan G. D1 per PO sama dengan 1250 dibagi 9000 ditambah dengan 4%. Hasilnya yaitu 0,1389 ditambah 4% sama dengan 0,1789. Kita bulatkan menjadi persentase 17,89%. Poin 2, biaya modal keseluruhan. Di sini kita lihat ada tabel sumber dana 1, jumlah dana dalam bentuk rupiah nomor 2, proporsi nomor 3, biaya atau modal nomor 4, dan biaya tertimbang. Sumber dana 1 ada obligasi, jumlah dananya sebesar 200 juta. Kemudian dengan proporsi 25%, biaya modalnya 15,64%. Biaya tertimbangnya yaitu proporsi dikali dengan biaya modal. Proporsinya 25% dikalikan dengan 15,64%, hasilnya 3,91%. Kemudian sumber dana yang selanjutnya ada saham preferen. Jumlah dananya 160 juta rupiah. Dengan proporsi 20%, biaya modalnya 14,40%. Kita masukkan, kita hitung biaya tertimbangnya, proporsi dikali dengan biaya modal. Proporsinya 20% dikali dengan 14,40%, hasilnya 2,88%. Selanjutnya ada sumber dana saham biasa. Jumlah dananya 440 juta. Proporsinya 55%. Biaya modal 17,89%. Kita hitung biaya tertimbangnya, proporsi dikali dengan biaya modal. 55% dikali 17,89%, hasilnya 9,84%. Sumber dana kita jumlahkan, jumlah dananya jadi total 800 juta, proporsinya 100%. Kemudian biaya tertimbangnya 3,91% ditambah dengan 2,88% ditambah dengan 9,84%, hasil totalnya keseluruhan biaya tertimbang yaitu 16,63%. Atau jika dihitung dengan nilai rupiah, kita hitung lagi menggunakan tabel bentuk rupiah. Keterangannya itu ada obligasi. Obligasi jumlah tambahan modalnya 200 juta rupiah. Biaya modalnya 15,64%. Biaya modal dalam rupiah jadi 31.280.000. Itu didapat dari 200 juta dikali dengan biaya modal 15,64%. Kemudian ada saham preferen 160 juta, biaya modalnya 14,40%. Biaya modal dalam bentuk rupiah 23 juta 40. Saham biasa 440 juta dikali dengan 17,89%, hasilnya 78.716.000. Jumlah tambahan modalnya 800 juta, jumlah biaya modalnya 133 juta 36.000. Jadi kita hitung biaya modal rata-rata WAC-nya, yaitu jumlah biaya modal 133 juta 36.000 dibagi dengan jumlah tambahan modal sebesar 800 juta dikali dengan 100%, yaitu biaya modalnya 100%. Jadi hasilnya 16,63%. Pertama, apa yang Anda ketahui mengenai pasar modal? Pasar modal atau capital market adalah suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang baik hutang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana yang diperdagangkan biasanya diwujudkan dalam surat berharga seperti obligasi, saham biasa, dan saham preferen.
Pasar modal dibedakan menjadi pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah pasar untuk surat berharga yang baru diterbitkan, sedangkan pasar sekunder adalah pasar perdagangan surat berharga yang sudah ada sekuritas lama di bursa efek. Apa saja instrumen pasar modal? Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga atau efek yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Instrumen yang umum diperjualbelikan melalui bursa efek di Indonesia saat ini yaitu saham dan obligasi. Yang pertama, saham. Saham merupakan surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan. Jenis-jenis saham menurut cara pengalihannya, ada saham atas unjuk, saham atas nama. Saham atas unjuk sendiri di sertifikat tidak tertulis nama pemilik, bisa mengalihkan kepada orang lain. Jika saham hilang, pemilik tidak bisa meminta ganti kepada perusahaan penerbit. Yang kedua, saham atas nama. Saham atas nama di sertifikat tertulis nama pemilik, sehingga kalau saham hilang bisa minta ganti rugi ke penerbit saham. Kedua, jenis saham menurut manfaatnya. Ada saham biasa, saham preferen. Instrumen pasar modal yang kedua yaitu obligasi. Obligasi sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada jenis obligasi berdasarkan cara pengalihannya, terdiri dari obligasi atas unjuk dan atas nama. Obligasi atas unjuk tidak tercantum nama pemilik. Kupon bunga yang dibayarkan tercantum dalam obligasi, mudah dipindah tangankan. Sedangkan obligasi atas nama pokok penjamin bank kupon tercatat dalam sertifikat obligasi. Kemudian jenis obligasi berdasarkan jaminan yang diberikan. Ada obligasi dengan jaminan, terdiri dari obligasi bergaransi, pelunasan pokok pinjaman dan bunga dalam bentuk jaminan. Kemudian ada obligasi dengan jaminan real estate, dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh emiten dalam bentuk portofolio. Kemudian ada equipment trust bond, jaminan berupa aset yang digunakan sehari-hari oleh perusahaan penerbit obligasi. Jenis-jenis obligasi selanjutnya yaitu obligasi tanpa jaminan. Ada debentur bond dan subordinate bond. Debentur bond tidak aset yang menjadi jaminan, sedangkan subordinate bond obligasi dengan tingkat bunga tinggi. Kemudian ada jenis obligasi berdasarkan cara penetapan dan pembayaran bunga. Obligasi dengan bunga tetap. Bunga obligasi dibayar sebagai periode tertentu dan pada saat jatuh tempo, pokok pinjaman dikembalikan kepada pemegang obligasi. Yang kedua, ada obligasi dengan bunga tidak tetap. Bunga obligasi ini bermacam-macam. Adanya pengaruh bunga yang lain, misal bunga deposito. Kemudian ada obligasi tanpa bunga. Keuntungan yang diperoleh adalah selisih antara nilai jatuh tempo sebesar nilai nominal dengan harga beli. Kemudian yang terakhir ada obligasi perpetual. Kedua, apa sih manfaat pasar modal? Apa saja sih manfaat adanya pasar modal? Pasar modal memberikan banyak manfaat, terutama bagi para penerbit sekuritas, para pemodal, investor, pemerintah, lembaga penunjang lainnya. Kita lihat apa saja sih manfaat bagi pasar modal bagi penerbit sekuritas. Manfaatnya terdiri dari jumlah dana yang didapat dihimpun bisa menjadi lebih besar. Kemudian dana dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Selanjutnya ada ketergantungan emiten kepada bank menjadi kecil. Kemudian ada juga manfaat pasar modal bagi para pemodal atau investor. Antara lain nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Kedua, memperoleh dividen bagi yang memiliki saham dan mendapatkan bunga tetap atau bagi yang memiliki obligasi. Kemudian manfaat pasar modal bagi pemerintah. Pertama, mendorong laju pembangunan, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja. Ada juga manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang, antara lain sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel. Semakin bervariasinya jenis lembaga penunjang,
likuiditas efek semakin tinggi. Apa manfaat pasar modal bagi emiten? Pasar modal sendiri mempunyai banyak manfaat sekali, khususnya untuk para emiten atau perusahaan. Yang pertama, sebagai sumber pembiayaan. Pasar modal sebagai sumber pembiayaan merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Kemudian bisa menjadi sumber penyebaran kepemilikan perusahaan. Pasar modal sendiri juga bisa sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Apa saja lembaga-lembaga pasar modal? Lembaga-lembaga pengelola pasar modal. Di antaranya ada Badan Pembina Pasar Modal atau BPPM, dan ada juga Badan Pengawas Pasar Modal BAPEPAM. Kemudian apa sih tugas BPPM? Tugas BPPM yang pertama yaitu memberikan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya, yaitu di bidang pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa. Kemudian selain itu BPPM juga memberikan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya terhadap BUMN, PT Persero, Dana Reksa sebagaimana dimaksud Kepres Nomor 52 Tahun 1976. Kemudian badan yang kedua, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Tugas BAPEPAM sendiri menurut Kepres Nomor 53 Tahun 1990 tentang pasar modal yaitu: 1. Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga surat berharga dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan wajar, efisien dan melindungi investor dari masyarakat umum. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga berikut. Lembaga-lembaganya diantaranya ada reksadana, bursa efek, lembaga clearing atau penyelesaian dan simpanan, perusahaan efek dan perorangan, lembaga penunjang pasar modal, profesi penunjang pasar modal. Yang ketiga, lembaga penunjang pasar modal. Lembaga ini sebagai perantara antara emiten dan investor yang berfungsi sebagai lembaga penunjang dalam pasar perdana dan pasar sekunder. Adapun tugas lembaga penunjang pasar modal sendiri yaitu: 1. Lembaga penunjang pasar perdana untuk pasar saham, penjamin emisi efek, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, agen penjual dan penilai. Untuk pasar obligasi ada wali amanat, penanggung, dan agen pembayar. Kemudian untuk lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Lembaga ini terdiri dari pedagang efek, perantara pedagang efek atau broker, kemudian ada perusahaan efek, biro administrasi efek, dan reksadana. Selanjutnya di sini ada prosedur dan proses emisi efek. Emisi efek sendiri merupakan suatu proses yang melibatkan lembaga penunjang pasar modal dalam rangka penjualan efek suatu perusahaan kepada masyarakat umum. Proses emisi efek di pasar modal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan akan menerbitkan efek, menyampaikan pernyataan maksud kepada BAPEPAM. Yang kedua, emiten menghubungi dan menunjuk penjamin emisi serta lembaga penunjang emisi lainnya. Yang ketiga, emiten dan penjamin mempersiapkan dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, berikut lampiran dan dokumen emisi lainnya. Ada yang keempat, emiten melalui penjamin menyampaikan pendaftaran emisi efek kepada BAPEPAM. Yang kelima, BAPEPAM melakukan penelaahan kesesuaian dokumen emisi dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, izin emisi diberikan BAPEPAM bila mana semua dokumen emisi telah lengkap dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang terakhir, ada pengumuman dan pendistribusian prospektus. Apa saja sih isi prospektus saham itu sendiri? Prospektus saham memiliki isi antara lain: 1. Tujuan penawaran, kedua keterangan perusahaan, masa penawaran, tanggal pencatahan, tanggal pengembalian uang pesanan, tanggal pencatatan di bursa, harga, jumlah dan jenis saham yang ditawarkan,
nama-nama penjamin emisi yang terdiri dari penjamin utama, penjamin pelaksana, penjamin peserta. Kemudian ada ikhtisar keuangan perusahaan dan rasio-rasio keuangan penting, kegiatan dan prospeksi usaha perusahaan, struktur modal sebelum dan sesudah emisi, kemudian faktor-faktor risiko yang mungkin dihadapi dalam usaha emiten, yang selanjutnya persyaratan dan tata cara pemesanan efek, perpajakan, dan nama-nama dan agen penjual lainnya. Kemudian isi prospektur obligasi antara lain ketentuan mengenai pembayaran dan penetapan bunga tetap atau mengambang. Kemudian ada jatuh tempo, jaminan atas obligasi, masa kadaluarsa obligasi dan open bunga, nama wali amanat dan penanggung, emiten dan penjamin melakukan penawaran efek melalui pasar perdana. Kemudian ada penjatahan saham, pengembalian uang kepada pemesan, penyerahan sertifikat efek, dan pencatatan saham di bursa. Apa perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder? Apa sih perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder? Pasar perdana sendiri yaitu pasar yang memperdagangkan saham untuk pertama kalinya sebelum dicatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sedangkan pasar sekunder merupakan pasar yang memperdagangkan saham setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau misalkan pasar perdana itu memperdagangkan saham yang pertama kali sebelum dicatat di Bursa Efek, kebalikannya pasar sekunder itu yang sudah tercatat di Bursa Efek. Lalu bagaimana proses penawaran efek di pasar perdana? Proses penawaran efek melalui pasar perdana. Yang pertama, pengumuman dan pendistribusian prospektus. Prospektus sendiri di surat kabar dan disebarkan melalui agen penjual. Kemudian yang kedua, masa penawaran. Masa penawarannya minimum 3 hari kerja dan jangka waktu pemberian izin emisi dan pencatatan di bursa maksimum 90 hari. Kelancaran masa penawaran ditentukan oleh 1. Tersedianya formulir pesanan yang lengkapnya informasi dalam formulir, profesionalisme dari penjaminan emisi dan pialang, kemudian kemampuan para pemodal untuk memahami manfaat aturan main yang ditetapkan. Setelah masa penawaran, dilanjutkan dengan masa penjatahan. Masa penjatahan ditetapkan selama 12 hari terhitung mulai berakhirnya masa penawaran. Penjatahan dilakukan jika jumlah efek yang diminta pemodal jauh melebihi jumlah efek yang disediakan emiten. Beberapa sistem penjatahan. Yang pertama ada fixed allotment. Fixed allotment adalah penjatahan di mana anggota penjamin emisi maupun agen penjual telah memiliki pembeli. Yang kedua ada separate account. Merupakan hampir sama dengan sistem fixed allotment, hanya saja di sini ada jatah untuk pembeli selain pemesan. Kemudian ada yang ketiga ada pooling. Pooling merupakan seluruh pemesan saham di full pada penjamin emisi. Jika terjadi kelebihan permintaan akan dilakukan pencatatan secara profesional atau penjatahan diundi. Kemudian ada gabungan fixed allotment dan pooling, yaitu untuk mengatasi kelemahan kedua sistem tersebut. Setelah masa penjatahan ada masa pengembalian dana. Masa pengembalian dana 4 hari terhitung mulai berakhirnya masa penjatahan. Yang kelima ada penyerahan efek di bursa. Masa penyerahan efek adalah 12 hari kerja terhitung mulai tanggal berakhirnya masa penjatahan. Yang keenam ada pencatatan efek di bursa efek. Setelah bursa tercatat di bursa efek secara resmi, efek bisa langsung ditawarkan di pasar sekunder. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih semuanya. Dadah.